Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian pengimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Seri ke-489 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pinaka Swasti Ratu kemudian duduk bersandar pada sebatang pohon. Tatapan matanya tertuju pada para meswara yang digendong oleh Badrawati. Perasaannya meluap ketika melihat bayi itu menyeringai tersenyum menggemaskan. Namun Pinaka segera menyisihkan keinginannya untuk menggendong bayi itu. Perempuan yang bernasib malang itu kemudian menenangkan dirinya. Aku mudah sekali kehilangan kendali. Pengaruh jahat dari raja di tangan kiriku ini kadang-kadang muncul dan sulit aku kendalikan. Lebih-lebih ketika perasaanku tertekan dan tidak tenang. Aku harus menenangkan diri saat hendak menyusui. Aku harus benar-benar tenang dan mampu menguasai diri ketika aku bermaksud menggendongnya. Jika tidak, dan bila tiba-tiba kekuatan iblis itu mencengkeramku, tamatlah riwayat anakku. Raja keparat. Mengapa aku harus ketempatan raja laknat seperti ini? Berdebah. Ingat, Bibi, apapun yang ada dalam hati Bibi, Bibi jangan larut oleh kemarahan. Kemarahan itulah yang membuat hati Bibi tidak tenang dan kemudian kehilangan kendali.
Aku tahu, aku tidak boleh marah. Aku tidak boleh terpancing kemarahan dalam wujud apapun. Aku harus menenangkan diri. Aku harus menguasai diri. Dalam pemusatan nalar budinya, Pinaka Swasti Ratu bagaikan bertempur menghadapi musuh yang menyatu dengan dirinya sendiri. Dan beberapa saat kemudian, segala gejolak perasaannya telah mengendap. Berikan bayi itu Badrawati. Silakan, Bibi. Parameswara, anakku sayang, kau haus? Ayo, minumlah sepuasmu. Bibi, Apa? ingat Bibi, jika Bibi merasa ada sesuatu yang aneh, jangan menunggu lagi. Bibi harus menyerahkan bayi itu kepadaku. Iya. Bibi, apakah adik bayi sebesar itu masih belum boleh makan makanan yang lain selain menyusuk pada ibunya? Kenapa? Bibi jangan tersinggung. Oh, tidak Badrawati. Aku menyadari keadaanku sepenuhnya. Aku tidak akan tersinggung. Berbicaralah. Aku sekedar ingin mengetahui, apakah untuk makan adik bayi hanya pada susu ibunya? Iya. Akan tetapi, aku melihat bayi orang lain itu sudah didulang dengan pisang yang lumat sangat halus. Bagaimana, Bibi? Belum bolehkah? Anakku belum waktunya makan makanan yang kasar seperti itu. Aku tadi sudah bilang, Bibi jangan tersinggung. Semua adalah demi kebaikan Bibi dan adik bayi sendiri. Kenapa kau mempersoalkan hal itu, Badrawati? Bibi, aku berpikir Berpikir bagaimana? bahwa sebuah kenyataan, Bibi sebenarnya justru sangat mempunyai kemungkinan akan menjadi sumber bahaya atas adik bayi itu. Maaf, Bibi. Jangan Bibi tersinggung. Bagaimana kalau untuk sementara waktu, Bibi harus berpisah dengan adik bayi? Apa? Bibi, kuasailah perasaanmu. Bibi jangan tergesa terbawa amarah lebih dulu. Tidak, Badrawati. Tidak akan aku biarkan anakku berpisah dariku. Jangan salah paham, Bibi. Ingat, Bibi harus mengendalikan diri. Bibi tidak boleh marah. Itu akan membahayakan adik bayi. Bibi bisa kehilangan kendali. Kau anak kecil, kau tahu apa? Baiklah, Bibi. Maafkan aku. Tetapi, berikan adik bayi itu kepadaku. Biar aku yang menggendongnya. Tidak. Maaf, Bibi. Berikan bayi itu padaku. Tidak, bayi ini anakku. Tapi Bibi sedang marah. Bibi bisa kehilangan kendali dan akan membahayakan adik bayi. Ayolah, Bibi. Berikan ia kepadaku. Nanti kalau ia sudah tenang, aku berikan lagi kepadamu. Tidak bisa, kau berbohong. Kau tentu akan membawa anakku lari dariku. Bukankah kau bermaksud memisahkannya dariku? Hah? Tidak, Bibi. Aku tidak bermaksud demikian. Sungguh, Bibi saja yang salah paham. Sekarang, silakan. Bibi berikan ia kepadaku. Jangan mendekat. Aku tidak senang melihat wajahmu. Ayo pergi saja sana. Badrawati menjadi semakin gelisah. Dia mencoba mencari kesempatan untuk bergerak cepat menyambar bayi itu dari tangan ibunya. Namun kesempatan itu ternyata belum didapatkannya. Dia cemas. Jika dia bergerak, maka hal itu akan mempercepat Pinaka kehilangan kendali. Dan itu justru akan membahayakan Parameswara yang digendongnya. Sementara itu, sebenarnya lah pengaruh aneh dari kutukan yang menimpa Pinaka itu sudah mulai bekerja. Tatapan matanya yang semula diwarnai rasa sayang semakin berubah menjadi sebuah tatapan mata yang sirik. Ia menghisap tubuhku. Makhluk aneh ini mau memakan tubuhku. Jika aku biarkan, aku akan mati. Oh, bodoh sekali kalau aku mati karena dihisap makhluk aneh ini. Apa yang kau bicarakan, ha? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Bicaralah dengan bahasa manusia yang bisa aku mengerti. Bibi Pinaka sudah mulai kehilangan kendali. Apa boleh buat? Aku harus memilih. Aku akan menyerangnya, dan kemudian secepatnya aku akan menyambar adik bayi dan pergi dari lembah ini cepat-cepatnya. Badrawati tidak mempunyai pilihan lain. Tangan kanannya mengepal sesaat lalu terbuka lagi. Dan dalam keadaan demikian, sebuah kekuatan yang sangat besar telah tersimpan di telapak tangan kanannya. Siap dia lontarkan untuk menghajar Pinaka dan menyelamatkan Parameswara. Tetapi tiba-tiba Pinaka menoleh lagi kepadanya dengan senyum yang aneh. Apa yang akan kau lakukan, ha? Kau lihat apa yang dilakukannya kepadaku, bocah cilik. Masih ada kesempatan untukmu untuk menguasai diri, Bibi. Cepat lakukan. Makhluk kecil ini akan memakanku. Lihat, ia mengira dengan mulutnya yang tidak ada giginya itu, ia bisa memakanku. Rasanya geli. Berikan bayi itu kepadaku, Bibi. Aku tidak senang kepadamu. Aku tidak senang kepadamu. Aku tidak senang kepada makhluk kecil ini. Mengerikan sekali jika ia terus menghisapku, memakanku. Aduh. Ya! Kurang ajar. Makhluk itu menggigitku. Waduh, sakit sekali. Kurang ajar.
ajar, debit alas, dia menggigitku keparat. Bagus sekali adik bayi, kau telah bertindak sangat bagus. Aku senang sekali dengan tindakanmu. Kau benar-benar cerdik. Berikan padaku. Maaf, tidak bisa Bibi. Berikan kepadaku. Maaf, adik kecil telah kembali kepadaku. Aku tidak akan berbuat bodoh, menyerahkannya kembali pada Bibi. Selamat tinggal. Hop. Tunggu, berikan bayi itu kepadaku. Ayo kembalikan kepadaku keparat. Lepas ya, kembalikan bayi itu kepadaku. Apa yang telah terjadi benar-benar tidak dibayangkan oleh Pinaka yang telah kehilangan kendali itu. Parameswara yang semula lahap sekali menyusup padanya, tiba-tiba menggigitnya dengan sekeras-kerasnya. Badrawati yang mendapat sebuah kesempatan bagus, segera meloncat dan menyambar bayi itu. Pinaka termangu di tempatnya berdiri. Apa yang baru saja terjadi? Rupanya aku baru saja kehilangan diri. Mana anakku? Di mana anakku? Badrawati! Badrawati! Mana anakku? Badrawati! Badrawati, kembalikan anakku. Kembalikan anakku, Le. Berikan Parameswara kepada aku, Badrawati. Aku tidak akan sanggup hidup tanpa anakku. Kembalikan Badrawati. Kembalikan Parameswara kepada aku. Parameswara. Mana Parameswara? Badrawati, kembalikan anakku. Pinaka Swasti Ratu terduduk lemas di atas sebuah batu. Matanya sayu memandang senja yang mulai membayang. Tiba-tiba hatinya bergerak. Aku tidak mau kehilangan Parameswara. Lebih baik aku mati kalau aku kehilangan dia. Akan aku kejar Badrawati yang mencurinya. Adik kecil, jangan salahkan aku ya jika aku terpaksa memisah kamu dari ibumu. Kau mestinya tahu bahwa ibumu justru menjadi sumber bahaya bagi dirimu sendiri. Kalau kau lapar, aku akan mencarikan pisang untukmu. Aku melihat para ibu telah mendulang pisang untuk usia seperti kau. Kita akan pergi dan terus pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kelak kalau kau sudah dewasa dan aku sendiri tentu juga dewasa, kau boleh mencari ibumu lagi. Semoga saja ibumu sudah waras. Semoga saja ibumu sudah mampu membebaskan diri dari raja di tangan kirinya yang membuatnya menjadi makhluk liar seperti itu. Kasihan kau adik bayi, tetapi apa boleh buat, semua ini demi kebaikanmu. Oh, kau bicara apa adik bayi? Hah? Oh, aku akan mengajarimu untuk berbicara. Kalau kau cerdas, kau pasti akan segera bisa adik bayi. Nah, mari kita tinggalkan tempat ini. Kita bayang-bayangi ibumu sebentar. Lalu kita pergi. Kau telah benar-benar siap untuk berpisah dengan ibumu, bukan? Badrawati mengencangkan secarik kain yang dipergunakan untuk menggendong bayi itu. Dan sesaat kemudian, dengan ringan dia melayang turun dari dahan pohon. Anakku di mana? Anakku Parameswara. Jangan tinggalkan ibu sayang. Parameswara, jangan tinggalkan ibu, Ger. Buah hati ibu. Parameswara, maafkan ibumu sayang. Kecemasan seorang ibu yang dibayangi kekhawatiran akan kehilangan anaknya untuk selamanya adalah kecemasan melebihi rasa takut terhadap todongan sebilah pedang. Pinaka yang mengaduk seisi lembah, namun kemudian tidak berhasil menemukan Badrawati dan Parameswara terduduk di atas rumput, rambutnya aut-autan. Kecemasan seorang ibu yang dibayangi kekhawatiran akan kehilangan anaknya untuk selamanya adalah kecemasan melebihi rasa takut terhadap todongan sebilah pedang. Pinaka yang mengaduk seisi lembah, namun kemudian tidak berhasil menemukan Badrawati dan Parameswara terduduk di atas rumput, rambutnya aut-autan. Ibu macam apakah aku ini? Wah, yang Batara aku. Apa salah aku hingga aku harus ke tempatan kutukan barat ini? Ya anakku, mengapa aku kau takdirkan harus menjadi salah seorang calon pembunuhnya? Parameswara, kutukan ke barat. Iya! Bagaimana perasaanmu sekarang, Bibi?
anakku. Jangan. Berikan dia. Dan Bibi akan membunuhnya seperti tadi yang Bibi telah lakukan. Tidak lagi Badrawati. Aku berjanji, aku tidak akan kehilangan kendali lagi. Selalu saja Bibi berkata begitu. Padahal selalu pula Bibi tidak pernah mampu menguasai diri. Bibi, cobalah Bibi menggunakan pertimbangan. Jangan hanya menuruti keinginan hati belaka. Bibi harus menyadari di telapak tangan kiri Bibi telah terdapat simbol kutukan itu. Artinya, meski Bibi berusaha ingkar, tetap saja Bibi akan menjadi bahaya yang luar biasa bagi adik bayi. Renungkan Bibi, ayo renungkan. Tidak sadarkah Bibi dengan keadaan itu? Nah, kalau Bibi mengerti, artinya Bibi harus ikhlas berjauhan dengan adik bayi untuk sementara waktu. Jika Bibi tetap saja berkeinginan untuk selalu bersama adik bayi akan mati. Mungkin Bibi dengan tanpa sadar akan mencabik-cabik tubuhnya. Saat itulah Bibi akan menyesal. Bagaimana Bibi? Anakku akan kau bawa kemana, Badrawati? Kemanapun Bibi, mungkin dari suatu tempat ke tempat yang lain, asal bisa selamat. Kelak jika Bibi telah berhasil melawan kutukan, Bibi akan bertemu lagi dengan Parameswara. Bibi harus berpikir bahwa perpisahan Bibi dengan adik bayi ini hanyalah untuk sementara. Di lain waktu, Bibi akan mendapatkannya kembali. Ia masih menyusu, Badrawati. Kalau ia haus bagaimana? Jika adik bayi adalah bayi yang lumrah, aku mungkin tidak berani Bibi. Akan tetapi aku percaya bahwa adik bayi Parameswara ini bukan bayi sembarangan. Aku yakin itu, dan itulah sebabnya aku berani membawanya. Sekarang Bibi pilih mana? Bibi tetap bersama dengan adik bayi, tetapi besok Bibi akan mendapatkan adik bayi telah mati karena Bibi sendiri yang telah membunuhnya. Justru ketika Bibi tidak menyadarinya. Parameswara, anakku. Kembali wajah Pinaka Swasti Ratu yang aut-autan itu bersimbah basah. Air matanya meleleh membasahi pipinya. Pinaka melangkah mengulurkan tangannya, tetapi Badrawati yang menggendong Parameswara meloncat mundur, bagaikan akan meledak dada Pinaka. Dia hanya mampu mendekap wajahnya sendiri. Maafkan aku Bibi, aku tahu Bibi sangat sedih, amat dan sangat pedih. Akan tetapi Bibi harus memikirkan hal yang lebih jauh lagi. Keselamatan adik bayi lebih penting. Sekarang jawablah Bibi, bukankah Bibi telah berkata bahwa Bibi bersedia berkorban apapun untuk adik bayi? Bukankah demikian? Bunuhlah aku, Badrawati. Ayo bunuhlah aku. Jika dengan demikian aku akan menyelamatkannya. Bunuh aku, Badrawati. Aku rela. Tidak perlu dengan cara itu Bibi Pinaka. Tidak perlu dengan harus mengorbankan nyawa. Bahwa Bibi mau berkorban dengan cara berpisah untuk sementara, itu sudah bagus. Bagaimana Bibi? Bibi mau melepaskan adik bayi untuk sementara, bukan? Berpikirlah lebih panjang Bibi. Bibi pasti sependapat denganku. Bagaimana kalau ia haus? Bagaimana kalau ia lapar? Tadi sudah aku jawab. Sampai kapan aku harus berpisah dengannya, Badrawati? Sampai apa yang Bibi hadapi usai, terbebas dari kutukan itu. Jika Bibi mau menuruti kataku, sebaiknya Bibi menunggu Paman Kameswara. Aku berharap Paman Kameswara akan mampu membantu Bibi untuk membebaskan diri dari keadaan itu. Untuk adik bayi, Bibi jangan cemas. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Aku berjanji Bibi, bahkan dengan nyawaku. Rasanya aku tidak sanggup, Badrawati. Aku tidak sanggup untuk berpisah dengan anakku. Baiklah Bibi. Kalau kau tidak sanggup berpisah dengan anakmu, terserah. Ini, terima anakmu. Aku tidak akan peduli lagi apakah Bibi akan membunuhnya atau tidak. Terima, ayo terima Bibi. Dan aku ucapkan selamat kepada Bibi. Jika Bibi nanti akan menjadi pembunuh anak kandung sendiri, serta semua orang, bahkan para dewa, akan mengutuk Bibi sebagai orang yang berdosa. Ayo, terima Bibi. Bukankah Bibi tidak mau berpisah dengan Parameswara? Parameswara, maafkan ibumu saya. Maafkan ibumu, Parameswara. Kau bijaksana Bibi. Aku berharap kelak Bibi akan mampu membebaskan diri dari kutukan jahat yang bersarang di telapak tangan kiri Bibi itu. Dan Bibi kembali akan menjadi ibu yang sempurna untuk adik bayi Parameswara. Kau jangan sedih. Kau harus berpisah dari ibumu. Semua untuk kebaikanmu. Lebih dari itu, untuk kebaikan ibumu. Malah menangis. Diam adik bayi. Jangan menangis. Diamlah. Mari,
kita jelajahi tempat ini, aku akan mencari pisang matang untukmu. Bagaimana? Badrawati perlahan berbalik sambil mengayun-ayun para meswara yang menangis. Sebenarnya lah, hati Badrawati bergetar mendengar tangis bayi itu. Tetapi Badrawati kemudian merasa bahwa itulah pilihannya yang terbaik. Dalam pada itu, bagaikan orang gila, Pinakaswasti Ratu berlari dan berlari seperti orang kesetanan. Dia menggenjot ilmu kanuragan yang dimilikinya, hingga bagaikan terbang, dia melayang di kegelapan senja yang baru saja lewat. Pinakaswasti Ratu benar-benar kehilangan kendali. Dia berlari kencang dan ada kalanya menggenjot tubuhnya melesat di atas jurang yang menganga. Andai kata saja dia terjatuh, batu-batu di bawah tentu akan menghajar tubuhnya hingga kemudian. Apa salahku? Apa salahku? Aku tidak minta di tanganku ada raja keparat seperti ini. Aku tidak meminta. Berdebah iblis, aku akan membesatmu. Aku akan membesatmu, kutukan keparat. Pinakaswasti Ratu memandang ke telapak tangan kirinya dengan penuh kebencian. Diperhatikan dengan seksama apa yang nampak di telapak tangan itu. Sebuah gambar yang seolah timbul dari dalam, bersembunyi di bawah kulit di atas daging, dalam wujud tatapan mata. Tetapi manik mata yang terpahat di situ tidak seperti mata manusia, tetapi seperti mata kucing yang menyempit. Dengan geram, Pinaka menggaruk kulit telapak tangannya. Besetku raja keparat. Aku beset kau kutukan iblis. Aku tidak sudi menjadi tempat persemayamanmu. Aku beset kau. Pinakaswasti Ratu terus menggaruk telapak tangan kirinya seperti orang yang diserang rasa gatal yang tiada terkira. Darah pun kemudian meleleh, banjir di telapak tangannya. Pinaka semakin liar dalam usahanya membuang Raja Trinetra di telapak tangan kirinya itu. Tidak dia pedulikan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi ternyata Raja berwujud tatapan mata itu tetap saja menempel dan menyatu di tempatnya. Berdebah keparat, kau tidak mendengar, ha? Kau tidak mendengar apa kataku? Aku tidak sudi ketempatan kamu. Kalau kau tidak pergi dari tanganku, aku akan mengelupasmu hingga akar-akarnya. Parat, hiya! Rameswara, anakku sayang. Bagaimana ibu ini? Apa yang harus ibu lakukan? Parameswara, Parameswara. Bau darah adalah penggugah serigala dari tidurnya. Bau darah yang terbawa angin membuat para serigala mendongak memperhatikan udara untuk mencari dari mana sumber bau lezat luar biasa itu. Sebenarnya lah, luka berdarah di tangan Pinakaswasti Ratu itu terbawa angin. Baunya sedemikian rupa tajamnya, hingga segerombolan serigala itu kaget. Mereka segera berlarian, berburu cepat ke arah sumber bau darah yang mereka rasakan lezat itu. Mau apa kalian? Mau mati ya? Mau mati? Ayo, siapa yang ingin mati lebih dahulu? Mendekatlah. Mendekatlah anjing-anjing liar dari negeri setan. Mendekat. Hup. Hiya. Bagus, bagus. Ayo, bertengkarlah kalian di antara sesama kalian sendiri. Hah? Bertengkarlah kalian di antara sesama kalian sendiri. Bagus sekali, sangat bagus. Aku senang dengan tontonan yang menarik ini. Ayo bertengkarlah, bertengkarlah. Pinakaswasti Ratu menyeringai aneh memandang ulah para serigala yang kemudian justru bertengkar di antara sesama temannya sendiri. Darah dari salah seorang di antara mereka yang terluka mengundang sikap kanibal di antara sesama mereka sendiri. Namun demikian, tetap saja darah yang meleleh dari tangan Pinaka yang terluka menarik perhatian anjing-anjing hutan itu. Berdebah keparat! Kalian pikir aku ini siapa, ha? Hiya! 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 Mampus kalian semuanya. Modar kabeh kowe. Anjing-anjing tidak tahu diri. Mereka hanya anjing, Nyai, bukan kami. Kurang ngajar. Kalian lagi rupanya. Pinakaswasti Ratu berbalik. Pandangannya tertuju kepada 3 orang lelaki yang sekarang telah berada di belakangnya.
Pinaka memperhatikan mereka dengan seksama. Kemudian tatapan matanya beralih pada bangkai-bangkai serigala yang berserakan mengelilinginya. Nah, siapakah 3 orang yang mengepung Pinaka itu? Serta bagaimana nasib Bayi Parameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.